Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 1 ayat 1 sampai 10. Segala kebijaksanaan dari Tuhan asalnya dan ada padanya selama-lamanya. Pasir di laut dan tetes hujan dan hari-hari kekekalan, siapa gerangan dapat membilangnya? Tingginya langit, luasnya bumi, dan samudra raya, dan kebijaksanaan, siapa dapat menduganya? Sebelum segala-galanya, kebijaksanaan sudah diciptakan, dan pengertian yang arif sejak dahulu kala. Kepada siapakah pangkal kebijaksanaan telah disingkapkan, dan siapakah mengenal segala akalnya? Hanyalah satu yang bijaksana, teramat menggetarkan, yaitu yang bersemayam di atas singgasananya. Tuhanlah yang menciptakan kebijaksanaan, yang melihat serta membilangnya, lalu mencurahkannya atas segala buatannya. Pada semua makhluk, ia ada sekedar pemberian Tuhan yang juga membagikannya kepada orang yang cinta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi
aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan ragukan kuasa Tuhan. Terkadang ketika melihat atau mendengar kisah seseorang yang kerasukan roh jahat, kita jadi takut dan berpikir roh jahat itu begitu kuat sehingga bisa mengendalikan orang. Ajaran Kristiani memang mengakui bahwa roh jahat dan malaikat memang ada. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat adalah satu kebenaran iman. Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang ini bersifat sama jelas. Sedangkan roh jahat adalah malaikat yang telah memberontak melawan Allah dan menolak Allah, juga pemerintah Allah. Tujuan roh jahat ini hanya satu, ialah menghalangi atau menjatuhkan manusia dari Tuhan. Namun kita harus senantiasa mengingat bahwa roh jahat atau setan tidaklah mampu melebihi kuasa Allah. Kemampuannya tetap terbatas dan tidak pernah akan dapat mengalahkan kasih Allah
atau rencananya bagi kerajaannya. Dalam kitab suci, roh jahat selalu menentang Allah, namun selalu kalah. Kita harus selalu memiliki keyakinan iman yang besar bahwa sekuat apapun roh jahat, mereka menyerah pada kekuatan dan kuasa Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini, misalnya Yesus menghardik roh jahat, "Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Maka, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Keraguan ayah anak itu dan para murid pun ditegur oleh Yesus. Sesungguhnya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Setelah menegur keraguan iman mereka, ia mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Jelas di sini bahwa iman dan doa merupakan dua hal utama agar dapat melihat Tuhan bekerja dengan penuh kekuatan dan kuasa. Kita beriman bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Penolong. Dalam doa kita menyatukan diri dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan darinya. Mohonkanlah selalu kekuatan iman dalam doa, dan dalam iman yang teguh itu, doakanlah sesama yang butuh bantuan, termasuk mereka yang sakit. Selain dirimu, bawa jugalah mereka di hadapan Yesus, agar mereka pun disembuhkan, diberi semangat, dikuatkan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Semoga demikian. Amin.